Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Baik, Bu. Puji Tuhan, semuanya baik-baik saja ya. Ya, Bu. Oh ya, semua hadir hari ini? Tidak. Tidak hadir, Semua. tidak hadir semua, Ibu. Tidak hadir semua, Ibu. Berapa orang yang tidak hadir? Kita 4, Ibu. Kita 4 orang yang tidak hadir. Oke, untuk teman-teman yang tidak hadir nanti kasih tahu untuk ketemu ibu besok pagi ya. Oh iya, Bu. Oke, baik anak-anak. Sebelum ibu melanjutkan materi hari ini, ibu meminta Pirlo untuk memimpin kita semua dalam doa. Baik, Ibu. Mulailah kita siap berdoa. Amin. Oke, terima kasih Pirlo sudah memimpin kita dalam doa. Untuk anak-anak sekalian, saya ingin kalian menyingkirkan semua barang-barang yang ada di depan kalian agar kalian lebih fokus ke materi ibu. Baik, Bu. Oh iya, ibu juga lupa ada yang pakai perhiasan. Terus untuk perempuan ada yang pakai anting, Tidak, gelang. Ibu. Oke, bagus. Ternyata kalian sudah paham dengan ibu. Untuk laki-laki ada yang pakai anting. Gelang saya, Bu. Oke, kalau bisa gelangnya itu dilepaskan. Ingat, ibu selalu mengingatkan kalian untuk tidak memakai perhiasan dalam sholat. Oke, Bu. Oke. Jadi, ibu akan melanjutkan materi kita hari ini. Baik anak-anak, ada yang ingat materi kita minggu lalu? Saya, Ibu, saya Lupa, masih Ibu. ingat. Aduh, masa sudah lupa? Kemarin baru ibu sudah jelaskan. Oke, jadi materi minggu lalu tentang apa? Tentang laju reaksi, Ibu. Oke, betul sekali yang dijawab Yuni. Jadi materi minggu lalu tentang laju reaksi. Lalu ibu mau tanya, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi laju reaksi tersebut? Situ dan terkenal, Ibu. Oke, ada lagi? Konsentrasi, Ibu, terus luas permukaan bidang sentuh dan katalisator. Oke, jadi semua jawaban kalian itu sudah benar. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada tekanan, konsentrasi, ada luas permukaan, dan juga ada suhu. Oke, jadi anak-anakku, untuk materi hari ini ibu akan menampilkan beberapa gambar. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik gambar yang ada pada slide, karena sebentar ibu akan bertanya. Baik, Ibu. Diam, diam. Oke, baik anak-anak, kalian sudah melihat gambar? Sudah, Sudah, Ibu. Ibu. Oke, kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh orang yang ada dalam gambar tersebut? Lagi bakar Bakar sampah, sampah. Ibu. Oke, betul sekali, bakar sampah. Lalu sampah yang mereka bakar itu sampah apa? Sampah kertas. Kertas, Oke. Ibu. Jadi anak-anak, pernahkah kalian membakar kertas? Pernah, Ibu. Oke, karena kalian sudah pernah membakar kertas, lalu setelah kalian membakar kertas, apa yang terjadi dengan kertas tersebut? Kertas tersebut menjadi abu, Ibu. Oke, betul sekali yang sudah jawab oleh Yuni. Jadi kertas tersebut akan berubah jadi abu. Lalu, apakah abu hasil pembakaran kertas tersebut dapat diubah kembali menjadi kertas? Tidak dapat, Ibu. Tidak Oke. dapat kembali ke bentuk semula. Oke, jadi kertas yang dibakar kemudian berubah menjadi abu, dia tidak akan kembali menjadi kertas semula. Nah, jadi anak-anak, kejadian seperti inilah yang disebut dengan reaksi satu arah atau reaksi reversibel. Di mana produk tidak akan berubah kembali menjadi reaktan. Seperti tadi kertas yang semula utuh kemudian dibakar, dia akan berubah menjadi abu-abu. Kemudian abu-abu tersebut tidak akan berubah kembali menjadi kertas. Oke, jadi anak-anak, setelah kalian melihat gambar, kemudian ibu juga sudah menjelaskan maksud dari gambar tadi. Ada yang tahu topik materi kita hari ini tentang apa? Termokimia, Ibu. Oke, ada lagi? Kesetimbangan kimia, Ibu. Oke, betul sekali yang dijawab oleh Firlo. Jadi, materi kita hari ini adalah tentang kesetimbangan kimia. Oke, anak-anak. Jadi, materi kita hari ini tentang kesetimbangan kimia. Ada yang tahu kesetimbangan kimia? Tidak, Bu. Jadi anak-anak, keseimbangan kimia itu sendiri adalah keadaan di mana seiring berjalannya waktu tidak terjadi perubahan antara reaktan maupun produk dalam suatu reaksi berlangsung. Oke, sudah paham anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, jadi sebelum ibu melanjutkan materi kali ini, ibu akan menyampaikan beberapa tujuan indikator kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar yang pertama
menentukan hubungan kuantitatif antara reaksi dengan hasil reaksi dari suatu reaksi kesetimbangan. Kemudian yang kedua, menganalisis penerapan kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Yang berikut indikator. Jadi indikator yang pertama anak-anak bisa lihat pada slide, yaitu menghitung harga Kc dan Kp berdasarkan konsentrasi dan tekanan dalam zat dalam kesetimbangan atau sebaliknya. Kemudian yang kedua, membuat kesimpulan hubungan Kc dan Kp. Lalu yang terakhir, menilai manfaat kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Jadi anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian dengan materi ibu akan menampilkan video agar kalian bisa lebih memahami materi kita hari ini. Jadi ibu ingatkan untuk kalian cermati baik-baik video yang ada, karena sebentar ibu akan memberikan pertanyaan. Kita lihat di sini. Jadi kemarin di bab laju reaksi kita sudah belajar. Misalnya kita punya reaksi seperti ini, ada N2O4 gas bereaksi membentuk 2 NO2 gas. Jika di awal kita mempunyai 1 mol N2O4, yaitu yang warna hijau ini, maka setelah beberapa lama, setelah beberapa detik atau setelah beberapa menit, setelah reaksi selesai, seluruh N2O4 di sini, seluruh yang hijau-hijau ini, itu akan bereaksi membentuk NO2, yaitu yang warna ungu di sini. Jadi di akhir kita bisa ngelihat bahwa seluruh N2O4 di sini itu bakal habis. Di sini udah nggak ada lagi yang warna hijau. Nah, jadi di sini dia bakal habis. Sementara di sini jumlah NO2-nya itu akan terbentuk sebanyak 2 mol. Karena di sini koefisiennya 2, di sini koefisiennya 1. Kita tahu kalau di sini 1, maka nggak usah ditulis ya. Jadi jumlah NO2 yang terbentuk itu 2 kali lipat dibandingkan jumlah N2O4 di awal. Kalau di awal ada 1, maka di akhir terbentuk 2 mol. Nah, kemarin kita sudah belajar seperti ini. Tetapi, di bab kali ini, kita bakal ngelihat bahwa sebenarnya N2O4 ini itu nggak mungkin habis nih. Jadi nggak mungkin di akhir itu N2O4-nya itu 0 mol. Nggak mungkin dia tuh habis. Pasti di sini itu akan tersisa beberapa mol N2O4. Nah, jadi di akhir itu masih ada N2O4 beberapa mol, kemudian ada juga NO2 yang terbentuk. Nah, karena ada N2O4 beberapa mol, maka di sini NO2 yang terbentuk itu nggak 2 mol lagi. Nah, kita bakal melihat di bab kali ini bahwa si N2O4 di sini itu nggak mungkin habis. Nah, dia pasti nggak mungkin habis. Pasti di sini masih tersisa beberapa mol N2O4. Oke, pertanyaannya kenapa dia nggak mungkin habis? Kenapa di sini N2O4 di akhir itu nggak boleh 0? Atau nggak mungkin 0? Kenapa? Baik anak-anak, kalian sudah menonton video tadi? Sudah ibu. Oke, karena kalian sudah menonton, jadi ibu akan memberikan pertanyaan terkait video yang kalian sudah tonton tadi. Oke, yang pertama, bagaimana kalian dapat mengetahui bahwa reaksi tersebut sudah mencapai keseimbangan? Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan tetapan keseimbangan dari reaksi tersebut? Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kalian akan berdiskusi. Jadi karena kalian banyaknya tidak hadir, maka ibu akan bagikan kalian ke dalam 2 kelompok saja. Karena memang sebenarnya untuk tugas ini kalian dibagi dalam 4 kelompok. Hanya karena kalian banyak yang tidak hadir, maka ibu hanya bagikan kalian dalam 2 kelompok. Jadi kalian silakan berdiskusi dengan teman-teman sama anggota kelompok. Jadi ingat, sebelum berdiskusi kalian harus membaca dulu instruksi yang ada pada SKPD. Jadi ibu akan membagikan kalian beberapa SKPD. Ibu. Sudah di Oke, baik anak-anak, karena waktu sudah mau selesai, ibu akan bertanya kepada kalian tentang materi kita kali ini. Jadi anak-anak, apa yang kalian telah pelajari untuk hari ini? Yang pertama Ibu tentang keseimbangan.
Oke, Yang ada kedua, lagi. hubungan KC dan KP, Ibu. Oke, ada lagi. Yang ketiga, penerapan keseimbangan kimia, Ibu. Oke, jadi hari ini kalian sudah belajar tentang penerapan keseimbangan, hubungan KC dan KP, dan penerapan keseimbangan kimia. Ibu berharap karena kalian sudah mempelajari materi hari ini, kalian akan lebih memahami materi ini untuk kehidupan kalian nantinya. Oke, kemudian Ibu juga mau tanya, apa yang paling kalian sukai dari materi hari ini? Yang pertama, Bu, menurut saya bisa mengetahui manfaat penerapan keseimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang menjawab? Kalau dari saya, Ibu, saya bisa mengetahui langkah-langkah penyelesaian soal tentang berkaitan dengan hubungan KP dan KC dalam Oke, pelajaran bagus sekali. keseimbangan. Jawaban anak-anak itu sudah bagus sekali dan itu sudah membuat ibu bangga sekali bahwa kalian tadi sudah mendengar dengan baik materi yang ibu sudah bawakan. Oke, jadi ibu mau tanya lagi, apa yang kalian belum pahami dari materi ibu? Jadi jawab sejujur-jujurnya karena ibu juga akan mau menjelaskan kepada kalian apa yang kalian belum pahami. Tentang video pembelajaran tadi, Ibu, yang Ibu kasih ke Iya, kami. Bu. Oke, ada lagi? Itu sudah. Oke, jadi semuanya itu yang kalian belum paham berkaitan dengan video pembelajaran tadi di awal tadi ya. Ya, Ibu. Ya, Bu. Oke, jadi ibu juga akan mau menjelaskan video pembelajaran yang tadi ibu sudah tayangkan kepada kalian semua. Jadi anak-anak coba perhatikan ke papan tulis. Oke, jadi anak-anak mohon perhatikan baik-baik apa yang ibu jelaskan. Semua tolong menyingkirkan barang-barang di depan kalian. Oke, jadi perhatikan baik-baik. Jadi anak-anak, kalian masih ingat video tadi? Video pembelajaran tadi masih ingat? Masih Masih sedikit, sedikit, Ibu. Oke, jadi anak-anak, kalau tidak salah tadi di video pembelajaran tadi persamaan reaksinya itu ada Na2O4 gas membentuk 2 NO2 gas. Ya, Iya, Ibu. jadi awalnya gas Na2O4 gas tadi berwarna hijau. Lalu kemudian perlahan-lahan gas N2O4 yang warna hijau ini tadi secara perlahan-lahan dia akan menghilang atau memudar karena dia terus berubah menjadi gas NO2 yang ditandai dengan munculnya warna ungu. Selain itu juga jumlah mol dari gas NO24 ini dia semakin berkurang dan sejalan dengan itu jumlah mol dari 2NO2 ini semakin meningkat. Pada awalnya warna ungu pada gas NO2 ini tidak terlalu tampak, tetapi secara bertahap warna ungu pada gas NO2 ini semakin pekat. Lalu keadaan di mana warna ungu pada gas NO2 ini mulai memudar atau mulai hilang. Nah, disitulah yang disebut dengan keadaan setimbang. Jadi pada keadaan setimbang masih ada gas Na2O4 ini yang ada pada gas NO2, yaitu adanya warna hijau. Jadi hal ini dapat dibuktikan dengan mendinginkan wadah NO2. Tadi di video pembelajaran tadi kan ada 2 wadah. Jadi bisa mendinginkan wadah NO2. Nah, ketika wadah NO2 ini didinginkan, maka perlahan-lahan warna ungu pada gas NO2 ini tadi dia akan memudar atau menghilang. Jadi hal ini akan menunjukkan bahwa gas N2O4 ini terbentuk lebih banyak pada NO2. Jadi pada intinya anak-anak, reaksi setimbang itu terjadi apabila baik reaksi maupun hasil reaksi dia akan berada pada keadaan yang sama. Artinya bahwa baik N2O4 yang merupakan reaksi maupun NO2 yang merupakan produk atau hasil reaksi, dia akan tetap berada dalam satu wadah atau dia akan tetap berada dalam satu sistem. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, sekali lagi apa kalian sudah paham dengan penjelasan Ibu? Ya, Ibu. Sudah, Sudah, Ibu. Bu. Oke, pertanyaan yang kedua tadi bagaimana menentukan tetapan keseimbangan. Jadi seperti yang Ibu sudah jelaskan di awal pembelajaran tadi, tetapan keseimbangan itu ada 2. Kalian masih ingat tadi? Tetapan keseimbangan itu tadi ada 2. Sudah lupa. Baru dijelaskan. KC dan KP, Ibu.
Oke, jadi tetapan kesetimbangan itu tadi ada dua, yaitu tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC dengan tetapan kesetimbangan tekanan atau KP. Jadi untuk yang pertama, tetapan kesetimbangan konsentrasi KC. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal pembelajaran tadi bahwa KC ini didapatkan dari hasil kali konsentrasi antara zat-zat sebelah kanan atau hasil produksi dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat sebelah kiri atau reaktan dipangkatkan dengan koefisien. Dari persamaan reaksi ini yang merupakan produk ini apa? Ada yang tahu? Yang N2O. Produk dari persamaan reaksi ini. 2NO2 Ibu, yang merupakan produk. Oke, lalu ini yang manakah yang dikatakan dengan reaktan atau hasil reaksi? Pirlo? N2O4 Ibu. Oke, betul sekali. Jadi dalam persamaan reaksi ini dikatakan produk atau hasil reaksi itu adalah gas NO2. Kemudian yang dikatakan dengan reaktan itu adalah gas N2O4. Jadi rumus KC ini dapat ditulis dengan konsentrasi NO2 dipangkatkan dengan berapa? Koefisien dari gas NO2 itu berapa? Ini sudah jelas-jelas sudah ada di sini. Koefisien dari NO2 adalah 2 ini. Koefisien ini adalah 2. Oh, hasil dari Korea. Dipangkatkan 2 tadi ya. Kemudian dibagi dengan konsentrasi NO2 4. N2O4 ya. Oke, dipangkatkan berapa? Koefisien dari gas N2O4 berapa anak-anak? 1 Ibu. Oke, 1. Nah, karena 1 jadi kita tidak perlu tulis 1 ya. Ya, Bu. Ibu. Jadi rumus dari KC ini yaitu NO2 dipangkatkan 2 dibagi dengan konsentrasi N2O4. Oke, kemudian yang berikut adalah rumus dari KP. Nah, jadi seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, untuk rumus KP ini sama dengan rumus KC. Hanya saja dalam rumus KP ini ditambahkan dengan KP. Nah, kita lihat untuk yang pertama, PnO2 dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan PN2O4. Jadi rumusnya itu seperti yang Ibu ada tulis di papan tulis. Oke, jadi satu orang bisa baca rumus dari KP ini. Mana nih? Ini Rumus dari KP sama dengan PnO2 dipangkatkan 2 bagi PN2O4 dipangkatkan 2. sekali lagi ulang-ulang, masih ada salah saya dengar tadi. PnO2 dipangkatkan 2 bagi PN2O4 Ibu. Oke, betul sekali. Jadi rumus KP dari video itu tadi berdasarkan persamaan reaksi, yaitu KP sama dengan konsentrasi PnO2 dipangkatkan 2 dibagi dengan PN2O4. Oke, jadi anak-anak kalian sudah paham dengan video tadi? Sudah Sudah, Ibu. Ibu. Sudah mengerti semua pertanyaan tadi? Sudah Sudah, Ibu. Oke, karena kalian sudah mengerti, maka Ibu akan menguji pemahaman kalian dengan Ibu akan memberikan tugas. Jadi tugas kalian itu dari halaman 138 sampai 140. Ya, Bu. Oke. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi kerja tugas baik-baik karena minggu depan pada saat memulai pembelajaran Ibu sudah lihat kalian sudah mengumpulkan tugas di meja Ibu. Baik Ya, Bu. Ibu. Ya, Bu. Oke, jadi anak-anak waktu sudah juga mau habis karena di awal tadi kita sudah ya Ibu lupa juga. Jadi materi kita minggu depan tentang perkembangan asam basa. Jadi Ibu ingatkan kalian baca baik-baik materi tersebut karena minggu depan setelah memulai pembelajaran Ibu akan melakukan kuis. Karena Ibu juga akan menilai dari pemahaman kalian nanti. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi harus belajar materi perkembangan konsep asam basa ini dengan baik mungkin. Mengerti anak-anak? Baik Ibu. Ibu. Oke. Jadi anak-anak karena di awal tadi kita sudah mengawali dengan doa, maka di akhir juga kita ditutupi dengan doa. Untuk itu Ibu minta Yuni untuk mempimpin kita semua dalam doa.
nih karena sudah memimpin kita dalam doa. Oke. Jadi anak-anak, terima kasih karena kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Ibu senang sekali karena kalian sudah mencermati semua penjelasan Ibu. Oke, jadi sekali lagi Ibu ingatkan kerja tugas karena minggu depan Ibu akan melakukan kuis juga untuk kalian, jadi kalian harus belajar dengan giat. Oke, sampai bertemu di pertemuan